Saya boleh tanya, yakin? Yakin. Ya, saya yang bisa Baik. saya jawab. Kalau gitu saya mau tahu ya, Anda merayakan nggak tanggal 25 ini nanti? Ya, maulah. Ya, namanya Merayakan. Merayakan apa emang? Hmm? Merayakan apa emang? Ya, merayakan hari kelahiran Juru Selamat gitu kan. Hari lahir Juru Selamat. Itu hari lahir Juru Selamat itu tertulis di mana itu? Ya, namanya kita umat kan, pasti yang lebih tahu itu orang bapak-bapak pendeta lah gitu ya. Orang bapak pastor. Jadi umatnya ini imani saja ikut-ikutan gitu. Ya. Hah? Iya. Kok gitu? Iyalah. Untuk ikut yang tidak ada di Alkitab ya, kita percaya bahwa kelahiran itu ada kan, Kristus itu lahir. Cuman tanggalnya itu kan kita nggak bisa kita kita tahu itu kan. Nggak bisa tahu. Kalau yang nggak tahu tanggalnya, kenapa dirayakan coba? Ya, mereka yang orang bapak-bapak gereja itu yang tahu kan. Misalnya saya pernah dengar pernyataan dari pendeta siapa ya? Pendeta Gilbert ya. Dia menjelaskannya kan. Saya pernah dengar. Apa kata dia? Ya, lupa dia menelusuri sejarah-sejarah gitulah. Menelusuri sejarah-sejarah. Iya. Dia kan menghitung dari sejarah, dia menghitung dari situ menurut kalau saya perhatikan kan. Nah, kalau secara tertulis di Alkitab memang tidak ada. Tapi dia menghitung Tidak dari ada. kalender, hitung dari sejarah Ah, Yahudi juga, nanti dia menyatakan bahwa ketemu tanggalnya 25. tanggalnya 25. Waduh, cuma Makanya- tidak tertulis gitu. Makanya bulan 12 banyak orang Kristen itu melakukan ritual Natal itu tidak hanya di tanggal 25, tapi ada yang lebih lewat dari tanggal 12 nanti ada juga gitu. Jadi memang ya orang masih ragu juga sih tanggal itu. Orang masih ragu juga, tapi dirayakan gitu ya. Orang masih ragu Orang masih ragu juga tapi dirayakan gitu. Nggak apa-apa sih, yang penting sukacita itu yang disambut Pak Yusuf. Sukacita yang disambut. Menurut saya begitu. Ya misalnya kan Oke. misalnya pokoknya hari kedatangan Juru Selamat itu kan kelahiran Juru Selamat itu ya harus bersukacita gitulah ya. Iya, cuma Dianggap kalau pembawa tanggalnya nama bukan pembawa. 25, kenapa harus ditetapkan tanggal 25 gitu loh. Ya itu kan ya jawabannya itu ya sebagian mereka sudah dipaparkan sama seperti siapa ya, Pak pendeta itu bang, sudah dipaparkan bahwa memang Dang, tanggal Anda 25 tahu nggak tanggal 25? Pak, terus kan nggak tahu. Tanggal 25 Nggak tahu itu kalau- merayakan hari lahir Dewa Matahari. Bukan hari lahir Yesus. Karena Yesus tidak pernah tercatat lahir tanggal 25. Yang tercatat lahir tanggal 25 itu hari Dewa Mitras ketika dia dilahirkan. Hari Dewa Matahari gitu. Karena kan pada saat itu musim dingin. Nah, musim dingin matahari nggak ada. Jadi matahari ini digadang-gadang supaya muncul, supaya lahir. Maka mereka yang menyembah dewa-dewa muncullah setelah melakukan ritual. Tuh pagan. Muncul tuh matahari tanggal 25. Hari lahir Dewa Matahari tanggal 25. Gitu. mana lebih duluan, lebih duluan mana? Lebih duluan Dewa Matahari. Kelahiran Kristus.
kelahiran Kristus atau Daripada- dewa matahari? Lebih duluan Dewa Matahari. Daripada kelahiran Kristus gitu. Tahunnya Ah. apa misalnya tahunnya maksudnya tahunnya gitulah ya. Ya Tahun iya, berapa Masehinya gitu. Berarti duluan matahari apa itu? Dewa matahari gitu. Dewa Matahari. 25 ini. Dewa Matahari sebelum Masehi juga. Oh, sebelum Masehi. Hmm. Abad keberapa gitu? Berarti sebelum Masehi gitulah ya. Ya, masalah itu Intinya saya nggak sebelum tahu. Masehi. Saya tidak bisa Hmm. menjelaskan detail tentang itu Pak Yusuf. Ya kalaunya tidak bisa dijelaskan secara detail atau Anda tidak tahu, ngapain Anda ngerayain Bang? Kacau. Ah, kamu yang ini Pak Bang. Bang. Ustadz, yang temanya ini Pak Ustadz, Alkitab memerintahkan jadi Islam. Itu Oh. yang aku tadi mau ya mana maksudnya Pak Ustadz? Iya, tadi kan di depan tadi saya udah tawarin Bang. Anda mau bertanya atau mau ditanya nih? Kan udah saya tawarin di awal tadi sama ente. Ah, kalau kau sekarang mau Ya, tanya, ya mau tanya tentang masalah judul bisa. Oke? Nah, sekarang judulnya Nah, sekarang saya Alkitab bertanyalah. memerintahkan. Oke ya. Ya, Alkitab memerintahkan untuk jadi Islam. Ya. Ya, di dalam Alkitab itu ya anggaplah Alkitab gitu ya teman-teman, karena Kristen menyebutnya Alkitab ya. Di dalam situ ada tulisan-tulisan tentang para nabi, bagaimana para nabi menuhankan Tuhan mereka, bagaimana para nabi mereka itu melakukan ritual untuk menyembah Tuhan mereka. Ada tertulis di kitab Anda. Kan seperti itu. Setelah kita teliti, kita cek, para nabi itu ternyata mereka melakukan sama seperti yang dilakukan oleh umat Islam. Tuh. Dasarnya di Itu, situ. maksudnya Alkitab perintahkan jadi Islam gitu ya. Perintahkan jadi Islam. Maksudnya seperti itu. Iya, karena tertulis di dalam Alkitab itu para nabi melakukan Ya. apa yang telah dilakukan oleh umat Islam. Lalu apa? Ya, tapi Anda mau menurut saya- mau protes? Ya, Hmm? menurut saya Islam itu baru ada setelah agama-agama Yahudi ya, sesudah Kristen. Bagaimana? Islam itu bagaimana Bang ya ada- sebutan agamanya setelah di abad ke-7 kata Anda, di abad ke-6 kan gitu. Tetapi eksistensi dari Islam itu udah ada dari manusia pertama. sudah disebut Islam gitu. Islam itu maksudnya apa? Islam itu berserah diri, berserah diri kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Pencipta langit dan bumi. Ya Tuhan yang mana yang Berserah Tuhan- diri kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya, apakah Tuhan yang diperkenalkan oleh bangsa Israel atau Tuhan yang lain gitu? Ya sama. Yang diperkenalkan oleh para nabi bangsa Israel ya itu adalah Tuhan yang satu gitu dengan Tuhannya para nabi. Ya, kalau yang saya tahu dari nama Tuhan dari bangsa Israel itu bukan Allah, tapi ya Yehuwa. Bukan Yehuwa. Allah ya. Ya, bukan Karena Allah. memang nggak ada kok, Bang. Karena memang bangsa Israel nggak ada kosakata Allah. Kenapa? Jadi para nabi atau Israel itu mereka menyebut Tuhannya ya sesuai dengan bahasa mereka. Mas pakai bahasa Arab Israel. Enggak, iya, maksudnya kan enggak, kalau memang ada nama Tuhan itu kan tuh enggak bisa diubah kan. Misalnya Bang, Yahweh gitu. Elohim gitu. oke. Gitu. Oke. Jadi gini Bang, para nabi itu dia diutus dengan bahasa mereka masing-masing ya. Jadi di Israel sana dalam bahasa Israel nggak ada, di Ibrani itu kata Allah tuh nggak ada. Elohim Jadi ada, sesuai ya ada. Sesuai dengan sebutan mereka aja. Mereka mengenal nama Tuhan itu apa, ibaratnya Yod-Het Pape atau Hasem atau Adonai ya terserah. Kami mengenalnya dengan kosakata Allah gitu. Karena itu adalah Tuhan yang satu.
Tuhannya para nabi dengan Tuhannya umat Islam. Berarti nama Tuhan itu tidak terikat pada satu nama saja gitulah ya. Ya enggak lah. Ya sama-sama juga ya seperti nama Yesua gitulah ya. Nama Tuhan. Oh, beda. Kalau Yesua, Yesus kan Yesus Kristus itu lahir, nongol gitu, bukan Tuhannya para nabi. Tidak, tapi yang saya maksud itu kan paham saya kan begini, bahwa Kristus itu memang lahir, tetapi Yesua itu adalah suatu nama yang diberikan kepada Kristus itu. Dan Ya jadi, suatu nama yang diberikan kepada Yesus. ya, Tahu. Lalu kan dia Yohanes 14 ayat 10 itu Kristus menyatakan bahwa apa yang diam di dalam aku dialah yang melakukan pekerjaannya. Jadi itulah yang kami panggil Yesua itu. Panggil Yesus dalam roh dan kebenaran. ya iya, dia kan utusan Bapa tuh. Ya, Utusan Tuhannya Israel, betul nggak? betul, Kristus itu yang disebut Mesias juga itu memang utusan dan itulah yang Ya udah, utusan bukan Tuhan gitu. Kita ini bicara Tuhan bukan bicara utusan. mengenai nama Yesua kan dia berkata Yohanes 16 ayat 23 24 apa saja yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku. Jadi meminta sesuatu kepada Tuhan yang esa itu juga harus dalam nama Yesua di perjanjian baru, Pak Yusuf. Nggak masalah kalau meminta kepada Tuhan dalam nama Yesua dari Bani Israel. Ya, Nggak masalah. Masalahnya Anda orang mana gitu. Karena Yesus itu hanya diutus untuk Bani Israel, bukan seluruh manusia. Oh, tapi kan tidak juga Pak Yusuf. Soalnya di Matius 28 kan ayat 19 kan apa ya itu mengatakan bahwa kepada telah diberikan kuasa di langit di bumi. Oleh karena itu Kuasa di langit dan di bumi ya, diberikan kepada Yesus gitu. baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus gitu. Baik, ya saya tahu. Yang saya maksud ajaran dari Yesus itu hanya untuk Bani Israel, bukan untuk yang lainnya, bukan. Iya, tapi maksud saya jelaskan tentang nama Yesua itu kan bahwa itu nama yang diberikan kepada dia sebuah kalau saya ibaratkan sebuah kunci untuk mengenal Tuhan yang benar. Kalau menurut saya gitu ya nama Yesua itu. Karena nama Yesua itu Enggak, kan, Mas. nama Bang, Yesua itu begini bisa- Bang, Yesus berkata, ya. Yesus berkata, aku hanya diutus untuk domba yang hilang dari Bani Israel. Matius 10 nomor 6, jangan bawa ajaranku keluar Israel. Ketika dia mengutus murid-muridnya. Ya sudah, kalau tidak boleh keluar dari Israel, abang sekarang bangsa apa abangnya? Ya kita bangsa Indonesia dong. Ya udah, nggak nyambung dengan ajaran Yesus. Ada ayat Kenapa? Kan Kristus di situ dalam hal sebagai hamba berdoa kan gitu, dia berdoa. Dan aku berdoa bukan untuk mereka ini saja, maksudnya untuk murid-muridnya, tetapi aku berdoa untuk mereka yang menerima pengajaran mereka juga, murid-muridnya maksudnya. Jadi setiap termasuk orang-orang yang percaya dalam nama pengajaran dari sananya kan dibawa ke Indonesia ya, termasuk itu juga orang yang menerima itu ya bagian daripada itu juga gitu, Pak Yusuf. Bukan hanya Bang, ini saja aku berdoa, tetapi aku berdoa bagi mereka juga yang menerima pengajaran pemberitaan mereka ini. gini, intinya coba kau carikan dulu sama saya di mana terletak di Bibelmu itu dikatakan bahwa Yesus itu untuk seluruh manusia di mana? Ya itu jalan satu-satunya mengatakan kan bahwa kepadaku telah diserahkan kuasa di langit, surga dan di bumi. Untuk itu pergilah dan jadikan semua bangsa murid. Oh, jadikan semua bangsa muridku. Bangsa muridnya itu bangsa apa, Bang, semuanya? Ya terserah siapa yang menerima, yang percaya dibaptis katanya. Itu kuncinya. Siapa Loh, yang percaya. Bang, bangsa murid Yesus itu semuanya bangsa Israel. Bukan bangsa Indonesia. Di daerah Israel kan waktu murid-murid Yesus waktu mengajar kan ada yang bukan Israel juga, tetapi dia percaya. Mana muridnya yang bukan Israel yang mana?
ada yang murid-muridnya membaptis. Siapa? Ya, contoh juga ada yang mana ya? Yang waktu seperjalanan Murid yang bukan Israel ini yang mana? Jangan ngibul kau, Bang. Ya, nanti saya carikan ayatnya, saya lupa pula, saya udah baca hari ini. Jadi Yesus itu tidak untuk bangsa Indonesia atau Bani Batak, bukan, Bang. Yesus itu untuk apa? Untuk Israel. Sedangkan kita bukan Israel. Iya, buat orang yang percaya, Bang. Setiap orang yang percaya, Bang, akan diselamatkan. Setiap orang yang percaya dari Israel, betul. Bangsa dia kan udah bilang, jadikanlah semua bangsa muridku. Iya, bangsa muridnya berbangsa apa semuanya? Coba. Bahasa Yunani ya. Berbangsa apa murid-murid Yesus itu? Ya, bahasa Ibrani kan. Berbangsa apa murid-muridnya Yesus, Bang? Kalau bangsa Israel, tapi kan semua bangsa Israel. Makanya jadikan semua bangsa muridku, kata Yesus. Semua bangsa dari muridnya semua Israel. Tapi bukan kau yang dimaksud. Ada di Wahyu juga itu, Bang, bahwa sudah berkumpul beribu-ribu orang kan, ke kaum bahasa, suku dan suku bahasa. Ada itu di Wahyu itu. Nah, semua udah berkumpul. Di Wahyu apa lagi, di mana lagi? Abang jangan ngalor ngidul sama saya, bawa data lah. Ya. Orang yang percaya gitu namanya gitu. Karena harus disertai orang yang percaya itu harus dipercaya dengan suatu nama Yesus itu. Orang yang percaya itu namanya. Kan sudah percaya. Jadi Bang ya, saya kasih tahu nih sama Abang ya, di kitab Anda itu ya Bang ya, ketika Yesus dia berbicara kepada perempuan Samaria ya Bang ya, Yesus itu menganggap apa? Menganggap perempuan Samaria itu anjing. Orang yang menyembah Yesus di luar Bani Israel menyebut Yesus itu Tuhan, bagi Yesus dia adalah anjing. Itu terdapat di Matius 15 nomor 24. Ya, di situ tidak dikatakan tentang menyembah Bapak Yusuf. Di situ dia hanya meminta supaya Anda ngotot dulu, Anda tahu nggak isinya apa? Isi yang saya sampaikan tadi apa? Matius 15 tuh. Coba apa itu Pak Yusuf? Makanya Bang, baca kitab kau. Kau mau ngotot sama saya, tapi kau nggak baca kitab kau sendiri gitu. Macam mana itu? Kau mau mendebat saya, tapi kau nggak baca kitab kau. Bukan mendebat, mau bertanya Pak Yusuf. Ya iya, ketika saya paparkan, Anda tolak, itu artinya mendebat udah. Yang saya sampaikan Yesus untuk Bani Israel. Bagi Yesus, orang di luar Bani Israel, dia itu adalah anjing bagi Yesus. Tuh. Oh, di luar Bani Israel anjing gitu. Anjing bagi Yesus. Coba dulu baca itu. Itu masalah perempuan orang Samaria ya yang meminta supaya anaknya itu ya. Meminta anaknya menjadi apanya ya gitu. Dia izinkan ke bersamanya dalam kerajaannya, begitu yang dimaksud ya. Pernah baca? Iya gitu ya. Makanya pernah baca kan? Tapi kalau kau pernah baca, tapi ujung-ujungnya kan Kristus berkata di situ bahwa imanmu sangat besar. Itu Ibu. Ya, imanmu sangat besar Ibu. Betul tuh kata dia, imanmu sangat besar Ibu. Ya, jadilah seperti yang kamu mau. Ya tetap aja jadi anjing bagi Yesus. Mau macam mana kita? Kan Ibu itu bukan meminta supaya jadi anjing, dia meminta sesuatu kerajaan gitu. Tapi dia kata dia minta dia minta sembuhkan ya. Kan kayak gitu, minta sembuhkan. Iya. Tapi Yesus berkata, aku hanya untuk Israel, kata Yesus. Betul. Ya tapi kayak gimana?
karena iman dia jadilah, berarti sembuh anaknya memang karena imannya jadi. Ya, sembuh anaknya, tapi bagi Yesus tetap anjing lah dia gitu. Jadi orang-orang yang di luar Israel ya bagi Yesus itu anjing, Bang. Ya, tidak juga lah, tidak seperti itu kali lah. Masa semua jadi anjing. Jadi diberikan apa ya? Maksudnya setelah dia ditolak bangsa Israel itu kan artinya diperkenankan bangsa lain masuk di dalamnya dan berkata sesudah kejadian itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu. Ya jadi, iya. Kalau Anda tetap ngotot pakai ayat itu, saya tahu ayatnya, Bang. Karena apa? Bangsa murid dari Yesus itu semuanya bangsa Israel. Mana sih? Iya. Bukan bangsa Indonesia. Dia memang datang untuk bangsa Israel kan. Israel kan sedang dalam naungan Romawi kan, orang-orang Israel. Makanya untuk itu ya datangkan untuk mencari mereka, menjadi penyelamat bagi mereka. Itu kan Gini Bang, Abang banyak baca dulu dah. Banyak baca, enggak usah ngotot gitu. Banyak sih saya baca, banyak sih. Ayo udah. Bagi Yesus, apakah Anda sepakat Anda mau dibilang Yesus anjing gitu? Karena Anda di luar Israel? Oh enggak lah, itu tidak. Makanya baca dulu deh kitabnya, baca dulu. Baca, ambil kitabnya, Bang, ambil kitabnya dulu, ambil kitab Anda dulu. Anda ambil kitab Anda aja dulu. Ya, kitab saya lagi ini, HP satu dipakai anak saya satu, Pak Yusuf. Iya, kalau aja Abang ngotot ya tapi nggak ada modalnya kayak gimana? Ya, kita kembali ke tema dulu Pak Yusuf lah. Kalau begitu ya, Alkitab aduh. Kan jadi Islam. Gimana sih, saya kurang mengerti saya kok Alkitab mengajarkan itu. Tapi itu ya. Kurang paham saya gitu, Apa? Kenapa? Coba kasih penjelasan dulu Pak Yusuf. Gimana? Alkitab Anda itu menyuruh memerintahkan jadi Islam. Ajaran para nabi ya, bagaimana ritualnya para nabi mengesahkan Tuhan itu tercatat di kitab Anda. Yang dilakukan oleh para nabi adalah yang dilakukan oleh umat Islam sekarang. Makanya saya bilang kitab Anda menyuruh jadi Islam. Tunggu. Sebentar. Saya tunggu dulu. Saya ambil catatan saya. Tunggu sebentar. Biar bisa saya ini sedikit. Bisa kan? Tunggu sebentar ya. Sabar ya. Udah? Bang, mic-nya Bang. Ya. Sabar sebentar. Karena kalau disuruh apa, ada saya catat di sini. Mana ya? Tentang bangsa lain ya gitu ya. Coba Matius 15 nomor 24 sampai 26. Enggak, saya mencari apa ini Pak Ustadz tentang Tuhan bangsa lain itu, Bu. Tuhannya bangsa lain itu yang di sini gimana lah ya. Saya catat hari itu ya. Sebentar Pak Yusuf, sebentar. Oh ya. Tentang ini Pak Yusuf. Mazmur 81 ayat 9 Pak Yusuf. Apa itu? Bentar. Udah di-download. Sebentar Pak Yusuf. Anda mau bawa Mazmur Asap sama saya? Gitu.
Apa yang mau Anda sampaikan di Mazmur itu? Tentang Tuhannya bangsa lain itu, Pak Yusuf. Tuhan bangsa lain. Apa maksudnya? Ntar saya baca, ada saya buka. Mana kita ini? Ntar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua teman-teman yang di YouTube ya. Kita baru streaming, jangan lupa untuk like-nya ya. Baik. Aduh, anak saya udah hapus pula kitab di sini. Langsung. Aduh. Ada HP satu lagi, tunggu, Bay. Satu lagi, ada HP satu lagi, Bay. Tar. Mudah-mudahan nggak habis baterainya ya. Oh, ini ada. Syukurlah. Gak bisa Nah, bang, karena kau hadapi saya kurang-kurang data, nggak bisa. Iya, betul, saya memang ya, mudah-mudahan penonton ya sabar ya sebentar ya. Mazmur berapa tadi ya? 81 ya, Pak Yusuf. Kenapa dengan Mazmur 81? Ayat 9 itu saya coba itu ya. Nah, di situ bahwa Apa? janganlah ada, ini perjanjian lama, janganlah ada di antaramu Allah lain atau Itu hukum Taurat, 10 hukum Taurat di situ memang. dan janganlah engkau menyembah kepada Allah asing. Berarti di sisi lain. Nah, sepakat. Orang asing gitu ya. Sepakat. Jadi jangan ada Allah lain di hadapanmu dan jangan ada Allah asing. Yang maksudnya kalau ada Allah asing yang ngakunya dia adalah Allah yang jadi manusia, jangan mau disembah. Nah, itu maksudnya, karena Tuhannya Yahudi itu tidak kelihatan, nggak akan pernah jadi manusia. Jadi kalau Allah asing itu ya ada yang menjelma jadi manusia, Tuhannya dikatakan seperti itu, maka itu bukanlah yang patut disembah. Ya, maksudnya kan Allah asing itu ya di luar bangsa Israel, Pak Yusuf. Bukan cuma di luar bangsa Israel, kalau konsepnya pun beda dengan Tuhannya Israel, ya konsepnya beda dengan Tuhannya Israel, Allah asing itu namanya. Tuhannya Israel Ya, tidak tapi dapat dilihat dengan mata. Tapi kalau Tuhan Israel tidak akan jadi manusia. Tapi Pak Yusuf secara Kristen sih Tuhan yang perkenalkan dari Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub diteruskan sama Musa dan Daud dan sampai kepada Kristus, kan itu Tuhan yang diperkenalkan yang sebenarnya, Tuhan bangsa Israel. Ya iya. Kata Yesus Tuhan tidak dapat dilihat rupanya. Yesus Iya. kelihatan gak rupanya? Iya, makanya saya katakan Tuhan yang saya maksud dalam kekristen ya pribadi saya, Pak Yusuf. Di mana di situ di mana Kristus di situ, karena Kristus menurut saya itu adalah sebagai hamba ya menurut saya. Tetapi nama Yeshua itu suatu nama yang diberikan supaya menjadi panggilan kepada Elohim yang tidak terlihat itu. Makanya dia mengatakan apa saja yang kamu minta kepada Bapa itu dalam namaku, itu yang sering banyak. Jadi nama Yeshua itu dengan Kristus itu berbeda, Pak Yusuf. Pemaknanya, Pak Yusuf. Jadi gini bang, ya. Jadi kau menyembah ini yang mana? Saya mau tahu dulu. Ya. Yohanes 14 ayat 10, di situ Kristus mengatakan, atau anak Allah atau Mesias itu mengatakan bahwa aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri, ya kan? Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Jadi di setiap pekerjaan Kristus itu Bapa yang berperan gitu. Yang tidak Jadi yang Anda sembah, yang saya maksud yang Anda sembah yang mana? Elohim itu adalah roh, Pak Yusuf. Harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran, Pak Yusuf. Jadi dipanggil. Jadi Anda tidak menyembah Yesusnya. Makanya Kristus itu adalah baiknya Elohim. Ya, sebab dia berkata bahwa aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Itu Kristus yang disebut anak Allah. Nah, Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Karena seringkali Bapak mengecil gitu, masuk gini. Jadi konsep Anda tuh Bapak mengecil masuk badannya Yesus gitu. Elohim itu tidak terbatas, sebab Elohim itu roh.
gitu ya, tidak terlihat. Ya iya, artinya kan Yesus sebagai wadah kata Anda, ya. Jadi ceritanya Tuhan nih masuk ke dalam tubuhnya Yesus gitu. Iya, ketika yang mengatakan yang itu tidak ada besar kemungkinan seperti itu karena ada roh-roh yang ketika ia dibaptiskan ada berupa roh seperti merpati. Dari situlah Elohim itu memulai pekerjaannya itu melalui tubuh Kristus gitu. Bang, yang kau baca tadi itu Matius 3 ya, Matius 3 nomor 16-17 itu. Di situ Yesus mendengar ada suara dari surga. Kan gitu. Ya, makanya Kristus yang mengatakan, kalau saya katakan dia itu, saya tidak mengarah kepada dia nama Yesua ya, tetapi mengarah kepada Roh Kudus karena Roh Kudus itu artinya gini Bang, ya. Roh Kudus bentuk merpati, Tuhan ada di surga, Yesus di sungai, berarti salah konsep Anda. Nggak ada Tuhan itu masuk dalam tubuhnya Yesus, berarti nggak ada. Tapi dia sudah mengatakan Pak Yusuf itu Yohanes 14 ayat 10, coba dulu lah ya. 14 ayat Anda 10. maunya Tuhan masuk ke tubuhnya Yesus, sedangkan Yesus waktu dibaptis dia melihat Tuhan, mendengarkan suara Tuhan dari surga. Betul. Artinya apa? Tuhan tidak masuk ke dalam diri Yesus, tidak. Iya, itu di Yohanes 14 kan dia menyatakan dari diriku sendiri ya, padamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Nah terus Betul? ketika Kristus disalib, nah di situ dia juga menyatakan bahwa Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Berarti di situ memang Elohim yang roh itu meninggalkan dia menjelang dia dibangkitkan. Nah, jadi gini Bang, ya roh itu nggak pernah Yesus mengatakan masuk ke dalam tubuhnya, nggak pernah. Tapi sering mengatakan bahwa roh Tuhan ada padaku loh Bang Yusuf. Ya iya, roh Tuhan ada padaku. Pahami kata Yahudi itu anak Tuhan, roh Tuhan ya, atau Tuhan di dalam aku. Menurut Yahudi berarti dia itu adalah utusan Tuhan yang dia dekat dengan Tuhan. Bukan berarti Tuhan di dalam dirinya. Ya, itu kan tidak mungkin kan, bahwa karena ia berkata demikian kan, karena ada peran Elohim itu di dalam dia. Makanya disebut di Yohanes Ya udah 2. kayak gini, kalau kau tetap ngotot lagi, kau buka dulu Matius 11 nomor 25. Ya, biar saya buka sekali ini ya. Matius 11 nomor 25. 11 nomor 25. Oke. Nomor 25. Oke. 25. Oke. Akan ajakan juru selamat gitu ya judulnya ya. Ya. Aku bersyukur kepadamu. Bapa, kepadamu ya. Bapa Tuhan langit dan bumi, begitu ya. Iya. Baik. Gak ada kan dia berkata aku bersyukur kepadaku. Gak ada kayak gitu. Iya. Itu makanya begini Pak Yusuf. Artinya apa? Kalau dia berkata aku bersyukur kepadamu, nggak ada roh Tuhan di dalam dirinya. Ada eksistensi lain di luar roh Yesus dengan dengan jasad Yesus, ada yang dia tuhankan. Begini Pak Yusuf. Artinya Tuhan tidak di dalam tubuh dia. Ada peran Elohim dan ada peran anak manusia Pak Yusuf. Ketika Elohim berperan melakukan hal-hal yang di luar pemikiran manusia, ada juga peran yang dibawa oleh Kristus itu sebagai hamba. Sebagai hamba lah dia berdoa di sini adalah tubuh jasmani Kristus sebagai anak Elohim. Nah, peran Bapa itu adalah melakukan hal-hal yang perkasa ajaib seperti pelaku membangkitkan orang mati, menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit. Itulah peran Tuhan yang dilakukan melalui Kristus. Karena Kristus itu adalah baiknya Elohim. Nah, makanya karena tunggu sebentar. Karena baik Elohim itu dijelaskan di Yohanes 2 ayat 19 dan diterapkan di 21 bahwa rombat bait Allah ini dalam 3 hari akan
bangun kembali. Nah, itu Elohim yang melakukan itu. Bahwa tubuh Kristus itu yang dimaksud. Bahwa rombat baiknya. Karena Kristus itu sebagai baiknya. Jadi dia rombat atau Kristus ini dalam keadaan 3 hari akan dibangun kembali, dibangkitkan lagi kembali. Itu hal-hal yang dilakukan oleh Elohim. Perkataan-perkataan Elohim. Nah, sebagai hamba, ya dia yang tadi berdoa, yang itu yang melaksanakan Kristus. Nah, ketika ia berdoa, berpuasa, dan ketika ia menyerahkan nyawanya, itu perilakunya adalah Kristus, anak Elohim itu. Sekarang saya mau tanya. Nah. Ketika Yesus disalib berarti Bapa ikut tersalib gitu? Oh tidak dong. Kenapa? Waktu dia mengatakan, kok tidak? Tuhan, tidak. Lah, kata kau tadi Bapa atau Tuhan Yesus di dalam diri Yesus. Bapa itu roh, Elohim itu roh, Pak Yusuf. Ya iya, roh yang ada di dalam diri Yesus. Maksud kau kan kayak gitu? Waktu ia disalib, Pak Yusuf, membuktikan bahwa Tuhanku Eloi Sabachthani, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi Bapa lah akan meninggalkan dia saat itu karena sudah selesai. Ya iya. Sebelum Yesus itu sebelum Bapak itu meninggalkan Yesus berarti Bapak ikut tersalib gitu. Mana tidak. Oh, misah gitu. Tadi katamu dia satu dengan Bapak. Di dalam diri Yesus ada Bapak. Ketika dia ditangkap Romawi, Bapak tertangkap tentara Romawi gitu. Tuhan tertangkap tentara Romawi. Ya, ketika Elohim berperkara menyelamatkan, maka Elohim yang pelakunya ya. Istilahnya ketika saat tadi dia mengatakan tadi bahwa rombat bait Allah ini, maksudnya tubuh Kristus, akan kubangun pada hari 3 hari akan kubangun kembali. Itu hal-hal yang dilakukan Elohim. Elohim itu roh yang tidak terlihat, tidak dapat dijangkau oleh siapapun. Gitu. Nah, Kristus, tubuh jasmani Kristus itu, dia adalah yang sebagai baiknya Elohim. Jadi bukan tahu saya. Yesus itu kan tubuhnya penampung roh Tuhan, betul? Ya, itu bekerja. Iya. Makanya ketika ditangkap tentara Romawi dan disalib tentara Romawi, Tuhan ikut kesalib gitu. Kan tidak. Belibet kali gitu. Tiba-tiba hilang Tuhannya. Kalau kau katakan ya roh Bapa itu di dalam diri Yesus, berarti waktu Yesus disalib itu Tuhan ikut kesalib. Siapa yang Pak Yusuf? Siapa yang bisa? Makanya ketika waktu Kristus disalib, ya, anak Allah itu disalib dan dia berkata, "Mengapa engkau meninggalkan aku?" Nah, Kristus ya iya, karena apa? Karena apa? Di dalam diri Yesus itu nggak pernah ada roh Tuhan, nggak ada. Dia pun meminta kepada eksistensi yang mengutus dia. Bukan berarti Yesus menampung roh Tuhan. Nih. Begitu, Pak. Ya, 14 ayat 10 tadi di sini. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu? Tidak aku katakan dari diriku sendiri. Artinya dia ada di Kristus. Ya, diriku sendiri, tetapi Bapa, yang dia sebut Bapa itu kan Elohim. Yang dia dalam aku, dia lakukan pekerjaannya. Jadi iya betul. Makanya Yahweh itu juru selamat di perjanjian lama. Jadi gini, ya Bang ya, Bapa di dalam aku itu bukan berarti Bapa mengecil ke tubuh Yesus, bukan ya. Yang dimaksud Yesus Bapa di dalam aku di dalam dia di dalam aku, artinya apa? Satu pengajaran, satu penyampaian. Makanya di dalam Yohanes 17 nomor 8 ya, sebab segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Jadi Bapa di dalam aku di dalam Bapa, artinya apa? Mereka satu ajaran. Saya bawa satu ayat ya Pak Yusuf ya, karena ya ini ya, Yohanes 12 ayat 4. Ini ada dua diperkenalkan lagi. Yohanes 12 ayat 4. Sini kata, sini dia tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ini dia sebagai nama Yesus ya, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku.
Iya betul. Kalau Yesus ngomong, kalian percaya dengan ucapan Yesus, bukan mempercayai Yesus, tapi mempercayai yang mengutus Yesus. Bukan berarti apa? Bukan berarti bahwa Yesus itu satu dengan Bapa, satu pribadi, bukan. Maksudnya Pak Yusuf bahwa ada nama yang diberikan kepada dia loh Pak Yusuf. Nama itu yang merujuk kepada Elohim yang roh itu. Gini ya. Yohanes 17 ayat 11 12. Yohanes, nama itu yang perlu kita perhatikan Pak Yusuf. 11 dan 12. Di sini ada penekanan 2 kali. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia. Ini yang berdoa ini Kristus loh, yang tubuh yang baik Elohim tadi, anak Allah tadi. Jadi kalau Kristus itu dia sebagai hamba. Nah di sini, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu. Perhatikan ini ya, dalam namamu, yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku. Ya terus? Berarti agar murid-murid jangan dipotong, lanjut. Agar murid-murid pelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah diberikan supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ya udah, kan? berarti murid-muridnya juga satu di dalam Bapa, berarti bukan cuma Yesus. Makanya apakah Anda mau bilang bahwa murid-murid ya adalah apa? Tuhan juga gitu. Ditampung murid-murid juga roh Bapa gitu. Karena begini, karena Roh Kudus juga ada pada kita Pak Yesus, murid-murid Yesus. Nah, di mana Yohanes di sini? Yohanes 14 ayat 26. 14 ayat 26. Di situ berkata bahwa itu lagi aku bersama. Bahwa Bapa coba kau baca tadi. Udah betul itu yang kau baca. Bapa dan murid-murid juga satu. Satu apa? Kalau kau bilang satu pribadi, berarti murid-murid juga menampung roh Bapa di tubuhnya gitu. Ya. Begini Pak Yusuf, ya. Ayat 26, Yohanes 14 ayat 26 ya. Sini diterap tentang Roh Kudus ya yang dikatakan Kristus ya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Jadi Roh Kudus itu pun ada di setiap orang. Ya, di dalam nama Yesus itu. Jadi ya gini poinnya yang saya tanya. Saya nggak bahas Roh Kudus ada atau tidak. Kalau kata Yesus ya dalam namaku dipelihara murid-muridnya ya, agar dia sama satu seperti kita. Kalau kau bilang Yesus adalah tempat penampungan roh Tuhan, berarti muridnya menampung roh Tuhan juga gitu. Ya makanya di sini roh yang diutus oleh Elohim itu juga harus memanggil dalam nama Yesua. Jadi murid-muridnya disembah Kristen juga sekarang? Oh tidak, hanya nama Yesus yang disembah. Kok tidak? Kan kata kamu dipelihara dalam nama Yesus. Sebagaimana murid-murid ya dipelihara dalam nama Yesus satu dengan Bapa. Ya, kalau kau bilang Yesus, ya ini pernyataan kamu tadi. Kalau kau bilang Yesus itu menampung roh Tuhan, berarti murid-muridnya juga menampung roh Tuhan. Karena sama seperti Yesus. Jadi kalau kau bilang Yesus itu menampung roh Tuhan lalu disembah, berarti murid-muridnya juga kalian sembah gitu. Tidak, dia kuncinya nama Yesua itu yang dipanggil Pak. Sebab di mana ada 2-3 orang berseru atas namaku, yaitu Yesua ya, disitulah roh Tuhan itu ada gitu. Jadi panggilan Yesua itu panggilan kemuliaan kepada Elohim gitu nama itu. Jadi Kristus itu memang sebagai hamba Kristus. Nah, nama ini yang menjadi ibaratnya nama Yesua ini yang diberikan oleh malaikat Tuhan ini kepada Kristus ini adalah sebuah kunci nama, atau ibaratnya kalau WiFi dia pakai Yesus dia ya, dia pakai password nama Yesua ini baru bisa kita masuk gitu. Nah, itulah kuncinya nama Yesua ini. Jadi Kristus ini yang sebagai tubuh jasmani itu adalah baiknya Elohim itu, yang roh itu. Itu roh. Ya udah, berarti Yesus itu hamba, jasadnya tuh hamba kan? Kristus Mesias. Ya, hamba. Baik,
Coba sekarang kau ke Lukas 2 nomor 11 coba. Ya. Lukas 1 lah, ayat 30 lah. Lukas 2. Ya, Lukas 2 nomor 11. Lukas 2. Udah banyak dicatat Pak Yusuf semua ya ayat-ayat ini ya. Lukas 2 ayat Nomor 11. 11. Pak Yusuf di mana dong pilihnya ini Pak Yusuf? Kalimantan, saya Kalimantan. Oh iya. Ayat 11 tadi ya. Lukas 16 berapa tadi? Lukas 2 nomor 11. Lukas 2 nomor 11. Iya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Gitu. Yang lahir Tuhan atau siapa tuh? Kalau saya memahaminya di situ Tuhan. Tadi kata kau yang lahir itu bukan Tuhan, hamba itu. Ini kan yang dijelaskan oleh penulis Pak Yus. Tapi saya paham di sini adalah Tuhan. Kristus Tuhan ya. Kau mau ubah kitabmu? Mau Oh enggak, begini saya ada di situ tertulis Tuhan. Lalu kau mau ubah kitabmu sendiri gitu, Tuhan? Saya pahamnya Pak Yusuf, kata Tuhan, begini Pak Yusuf, ada ayat yang bisa saya tunjukkan bahwa orang-orang yang tidak mengenal Kristus pun pada saat itu, mereka memanggil Tuhan. Saya pernah bertanya kepada pendeta, mengapa mereka memanggil Tuhan padahal mereka tidak mengenal Dia? Kata mereka penulis sudah karena mereka sudah tahu Kristus itu, makanya mereka yang membuat itu jadi Tuhan jadinya. Berarti intinya Tuhan sebenarnya. Karena tidak cocok lah. Begini. Jadi kau mau kitab bentar, intinya aja berarti kau mau bilang kitab kau salah gitu. Banyak ya. Memang banyak ya yang salah di Alkitab kan. Oh, jadi Lukas 2 nomor 11 itu salah gitu ya? Iya, bukan salah, istilah terjemahannya bisa berbeda gitu. Nah, begini Pak Yusuf. Begini Pak Yusuf. Saya kasih contoh satu Pak Yusuf ya. Ini banyak ayat. Ini saya kutip Pak Yusuf ya, bahwa tentang kata Tuhan, bahwa orang-orang yang tidak mengenal Dia pun dipanggil Tuhan. Saya pernah bertanya tentang itu Pak Yusuf. Padahal tidak layak lah. Kalau Tuhan barulah cocok. Kalau orang kita tidak kenal kita panggil Tuhan, itu kan istilahnya tidak cocok. Karena Tuhan itu hanya diarahkan kepada penguasa dunia kan, penguasa langit dan bumi ya kan, Sang pencipta. Nah ternyata mereka memanggil juga, salah satunya di Yohanes 6 ayat 34. Yang cocoknya harusnya orang yang tidak kita kenal itu Tuhan, bolehlah ya kan, Tuhan. Nah coba kita baca dulu ya Pak Yusuf ya. Makanya saya kuat di situ ada juga kaitannya, orang penulis juga ada salah menurut saya ya, pribadi saya. Tapi kalau salah penulisnya, iya. Bingung saya. Penulis penerjemahannya mungkin ada yang salah gitu ya kan. Ya. Contohnya apa itu Yohanes 6 ayat 34. Ya 6 ayat 34 ya. Seorang perempuan di sini. Penulis pun kau salahkan, Bang. Penerjemahan. Karena saya pun nggak tahu bahasa. Ya iya, salah kan penerjemahannya. Di ayat 34, maka kata mereka kepadanya, Tuhan, nah gitu kan, berikanlah kami roti itu senantiasa, ya. Nah, jadi padahal kalau kita kutip di ayat berikut di bawah, mereka tidak mengenal Dia ternyata, bahwa mereka tidak mengenal Dia, hanya sekedar mengobrol itu baru ketemu, namun mereka memanggil Dia Tuhan gitu. Maka ya, kalau kita lihat dari atas ya, kita di sini dulu dari atas 32. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Ya, karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, berikan kami roti itu. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Dan seterusnya. Tetapi aku, nah di bawahnya, maka di ayat 41, maka
tunggu-tunggulah orang Yahudi tentang dia karena ia telah mengatakan aku roti yang telah turun dari surga. Jadi ternyata mereka tidak mengenal dia, tetapi memanggilnya Tuhan gitu ya. Saya pernah tanya tentang itu hari itu. Nah, berarti kalau dia tidak harus Dengan tidak alasan kenal, dengan alasan itu lalu Anda bilang penerjemahan kitab kamu atau kitabmu itu salah gitu. ya tentunya saya bertanya tentang itu. Apa alasannya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan gitu kan? Tapi kalau Berat emang kitab kau sendiri kau salahkan pula. kan, contoh nih Pak Yusuf, ini Iya. pribadi saya, Pak. Ini paham pribadi saya Pak Yusuf ya. Misalnya saya ketemu sama Pak Yusuf ya, nggak kenal gitu kan. Saya panggil Pak Yusuf itu Tuhan, pantas enggak gitu kan? Kan tentu tidak kan. Ya karena Tuhan itu. Jadi satu jawab dalil saya untuk membantah tentang Kristus tadi yang dikatakan Tuhan gitu. Gitu ya. Waduh, Yang waduh. lahir itu memang Kristus. Bang. itu, Kristus. Hmm. Gini, ya kalau kau ya anggap kitab kau sendiri itu salah ya, salah terjemahan, lalu saya harus pakai apa mendebat Anda gitu. Nah ini aja. Iya. Ini kan Kalau tidak sesuai dengan paham kau, kitab kau sendiri kau juga salahkan. enggak. Ini contohnya Pak Yusuf ya. Ini salah satu yang saya temukan ini pernah bertanya tentang ayat ini, kata Tuhan kepada seseorang yang tidak dikenal. Itu saya pernah bertanya, tapi mereka katakan itu terjemahannya sudah menyimpulkan itu jadi Tuhan itu sebenarnya, tapi dijadikan Tuhan karena penulis sudah tahu bahwa memang Yesus itu Tuhan gitu, makanya dibuat jadi Tuhan jadinya gitu. Pernyataan mereka. Aduh. Terserah kau aja dah kalau kayak gitu Bang ya. Heran saya. Oke, jadi Inilah kalaunya manusia dituhankan efeknya kemana-mana gitu, sampai kitab sendiri pun disalahkan kan gitu. terjemahan Pak Yusuf, terjemahannya gitu Pak Yusuf ya. Jadi intinya tentang pengenalan Kristus dan Yesus. Kalau saya kan biasanya saya pahamnya adalah Yesus dan Kristus itu sama tapi beda. Satu tapi beda kalau paham saya, pribadi saya. Yesus dan Kristus satu tapi beda. Itu perbedaannya apa? Karena Kristus itu adalah sebagai hamba, anak Allah yang maha tinggi. Nah, siapa yang disebut Tuhan yang dipanggil Yesua itu? Karena Roh Kudus akan diutus oleh Bapa dalam nama Yesua juga. Bukan hanya untuk Kristus saja, tetapi Roh Kudus diutus Bapa itu dalam nama Yesua. Jadi Roh Kudus yang ada di tiap-tiap orang itu adalah roh penolong. Ya. Jadi harus dipanggil dalam nama Yesua. Roh yang selalu hadir. Terserah kau lah Bang. Orang yang menyerukan nama Pusing kepala saya karena kamu Bang. Iya. Aduh. Gak mau nanya lagi saya dan gak mau ditanya dah kalau kayak gitu. Baiklah Bang, gini Bang, karena Kristen yang lainnya juga antri, bolehkah saya gantikan Abang dengan yang antri juga gitu? Tunggu dulu satu ayat lagi lah saya kasih sama Pak Yusuf. Saya bawa dulu. Bentar Pak Yusuf ya. Oke, silakan. Ya, intinya adalah di Yohanes 16 23 dan 24, biar ada juga Pak sama teman-teman di bawah bahwa dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku akan diberikannya kepadamu dalam namaku juga. Gitu ya, dalam nama Yesus. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Jadi semuanya mengenal Tuhan yang benar itu adalah hanya dengan menyerukan nama Yesua. Itu Oke. Oke lah Bang. Itu penyampaian Anda gitu ya. Oke. Coba kalau kita lihat paham Kristen yang lainnya seperti apa. Boleh saya gantikan naikkan sama yang antri gitu ya? Oke Bang, salam kenal semua Bang. Oke, salam kenal. Nanti silahkan naik kembali gitu ya Bang ya. Thank you ya. Saya turun ya. Oke. Sakit kepala. Kebanyakan makan papaci kawan. Iya. Moderator jangan dinaikin dulu. Bentar. Saya mau bahas ini dulu.
Bang Joy Boy, ini ada ininya nggak? Ada videonya nggak? Kemarin pendeta sekeluarga mualaf di studio Kohdonditan karena melihat komal saya. Wah, nggak nanggung-nanggung ya satu keluarga pendetanya mualaf gitu karena melihat live streaming saya. Wah, alhamdulillah ya teman-teman. Ya, coba nanti saya lihat di ini di tempat Kohdonditan itu ada pasti videonya. Nanti saya tanya Kohdonditannya aja langsung. Alhamdulillah. Ada nggak Bang Joy Boy gitu? Oke, kita naikkan yang lain lagi. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam, Malam Bang, Islam atau Kristen? Kristen. Open cam dulu lah. Silakan dibuka dulu kameranya. Silakan dibuka kameranya. Pak. Ngomong apa mau setelah sapa-sapa gak ngomong lagi.